Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai 2 keping uang logam, uang 500-an. Ini bukan berarti saya mau memberi kepada pengamen di lampu merah atau kepada orang yang minta-minta. Tetapi bayangkan saudara-saudari, kalau mata uang ini masuk ke mata kita, kanan kiri, masuk ke mata kita, lalu bagaimana bayangan kita? Itu kalau bahasa Jawanya kelilipan. Kelilipan itu mata kita kemasukan satu kotoran kecil saja, kita sudah panas sekali. Mata kita sudah perih sekali, sudah mengganggu sekali. Air mata nerocos terus. Apalagi kalau benda kecil itu adalah uang sebesar 500.000 ini, 500 rupiah ini. Dan kita semua tentu akan kelilipan uang 500 rupiah ini dengan mata yang akhirnya tidak bisa melihat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, si mulut emas, si pengkhotbah yang selalu membela apologetik bagi gereja, membela ajaran-ajaran gereja yang benar. Dia dianggap sebagai santo orang kudus yang selalu mempunyai argumentasi yang bagus. Dia seorang uskup, bahkan pernah diasingkan. Lepas dari Yohanes Chrysostomus, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang memberi perumpamaan. Seorang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Dapatkah orang buta itu menuntun sesama orang buta? Seorang murid belajar, kalau lulus dia tidak bisa melebihi gurunya. Paling hanya sama dengan gurunya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu selalu mengkritik, mengapa kamu melihat balok di mata orang lain sementara di matamu sendiri? Mengapa engkau melihat selumbar di mata orang lain, matamu sendiri penuh dengan balok? Kamu bisa melihat selumbar di mata orang lain. Balok itu besar ya, menutupi mata seseorang. Itu seperti bengkak-bengkak kalau begitu. Sementara dia bisa melihat selumbar yang hanya tipis sekali di mata orang lain. Lalu bagaimana mungkin kamu menghakimi orang lain dengan melihat dengan balok yang ada di matamu sendiri, dan kamu mengatakan bahwa kamu akan mengeluarkan selumbar di mata sesamamu? Itu ukuran akan dikenakan kepadamu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang membutuhkan cermin. Kalau kita tidak punya cermin, maka kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Seperti apa kita? Kenapa kita menghakimi orang lain? Kita yang mata kita tertutup dengan balok, kita seakan-akan melihat selumbar yang tipis di mata sesama kita. Dan kemudian kita menghakimi, kita menyalahkan orang lain, kita selalu menuduh orang lain, sementara kita sendiri kejahatannya jauh melebihi orang yang kita tuduh dan kita hakimi itu sendiri. Maka tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Kamu sendiri buta, maka tidak bisa menghakimi orang lain sebagai orang buta. Ada seorang bapak yang kerjanya selalu ngerasani orang lain. Dia mengatakan suatu saat, saya tidak suka dengan bapak itu, si A. Karena bapak itu sukanya ngerasani, menjelek-jelekkan orang lain. Kita tidak tahu, jangan-jangan kita kalau ngobrol dengan dia, kita pun nanti dijelek-jelekkan orang lain. Saya tidak suka seperti itu. Dengan menuduh, menghakimi Bapak A itu sebagai orang yang suka ngember, suka menjelekkan orang lain, suka ngerasani, dia sendiri ngerasani tanpa ada orang di sekitarnya,
tanpa ada kehadiran orang yang bisa untuk membela diri. Maka kemudian akhirnya orang-orang di sekitar situ pun hanya tersenyum pahit. Karena apa? Karena bapak itu menceritakan orang lain, menghakimi orang lain karena orang lain sering ngember, sering ngerasani, menjelek-jelekkan orang lain, sementara dia pada saat mengkritik juga menjelek-jelekkan dan menghakimi orang tersebut. Maka dia jatuh di dalam jebakan sendiri, di dalam kubangan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan cermin untuk melihat diri kita. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah merasakan diri dihibur oleh Tuhan? Sudah merasakan diri melaksanakan kehendak Tuhan? Sudah merasa diri melepas apa yang menutupi mata batin kita untuk melihat keagungan Tuhan? Maka dibutuhkan waktu hening, dibutuhkan refleksi, sebagaimana Bunda Maria dikatakan dalam Injil. Lalu Maria menyimpan segalanya dalam hati. Dalam kebingungan atas pengalamannya, dalam pertanyaan-pertanyaan imannya, maka Maria pun menyimpan dalam hati, merefleksikan, bertanya-tanya, mencari waktu yang hening untuk sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan. Apa maksud dari peristiwa yang sedang saya alami? Maka ketika kita lama-lama bisa menemukan Tuhan dalam refleksi kita, mata kita dibuka dari balok ataupun selumbar, sehingga kita bisa melihat berkat dan rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mencoba merefleksikan diri kita, cermin menjadikan alat bagi kita untuk melihat diri kita yang merespon apa yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.